Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musyalan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Para narasumber yang kami hormati, juga host acara ini, Bung Akif Rahmatillah yang saya muliakan, serta Bapak Ibu para pemirsa acara Insight PKD yang ke-63 yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Perkenankan saya akan menyampaikan sebuah orasi atau pidato kemerdekaan yang saya beri ke judul Kemerdekaan yang Terjajah. Memang 76 tahun yang lalu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun pada kenyataannya negara ini baru merdeka dari penjajahan fisik semata. Sementara pada kenyataannya dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, kita belum bisa dikatakan merdeka. Dalam ideologi, kita sampai hari ini masih menerapkan ideologi yang diwariskan oleh penjajah kepada kita, yaitu ideologi kapitalisme liberal. Di atas landasan ideologi inilah kemudian kita bangun sejumlah peranata sistem sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi sistem politik, sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan hukum. Maka tak heran apabila seluruh kehidupan di negeri ini bercorak liberal dan kapitalistik. Dalam sistem politik diadopsilah sistem demokrasi liberal yang memberikan hak absolut pembuatan hukum atau perundang-undangan di tangan manusia, baik melalui proses legislasi di DPR maupun inisiatif dari Presiden. Sistem ini telah menghadirkan biaya politik yang sangat-sangat mahal. Untuk helatan Pilpres 2019 yang lalu, negara harus mengeluarkan atau merogoh koceknya sebanyak 33,73 triliun rupiah. Dan ketika nanti pada tahun 2024, di saat pileg, pilkada, dan pilpres menjadi satu, maka dibutuhkan kurang lebih 86 triliun rupiah. Sebuah angka yang sungguh sangat fantastis. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika mereka sudah terpilih menjadi wakil rakyat, terpilih menjadi kepala negara atau pejabat, mereka sesungguhnya tidak benar-benar berjuang atau bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk para cupong, para kapitalis, para oligarki, sehingga tidak heran apabila produk-produk kebijakan yang dihasilkan pun justru menyusahkan dan menzalimi rakyat. Padahal rakyatlah yang memilih mereka, rakyat pula yang menggaji mereka, dan rakyat pula yang membayar pajak untuk menyokong negara ini tetap ada. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang KPK adalah di antara contoh produk kebijakan yang sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. Namun alih-alih mereka mendengar dan mengakomodasi aspirasi rakyat, yang terjadi justru tuduhan bahwa mereka yang menolak itu adalah anti-Indonesia, tidak NKRI, anti kebinekaan, dan intoleran. Dan tetap saja mereka pada akhirnya mengesahkan berbagai produk kebijakan yang zalim itu menjadi undang-undang. Sistem demokrasi juga menghasilkan elit politik yang tak bermoral, perilaku korup, meraih jabatan hanya untuk memperkaya diri, serta berjuang untuk kepentingan kelompoknya dan para oligarki. Inilah konsekuensi logis dari biaya politik yang kelewat mahal tadi. Demikian pula dalam aspek ekonomi, negara ini mempraktikkan sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang liberal, yang ditopang dengan sistem keuangan ribawi sebagai backbone-nya.
Para pemilik modal atau kapitalis dapat dengan leluasa menjarah semua sumber daya alam negeri ini dengan dalih investasi dan undang-undang cipta kerja yang sangat pro investor itu bagaikan karpet merah bagi para kapitalis dan oligarki untuk mengeruk dan menguasai sumber daya alam milik rakyat. Konsesi hutan, perkebunan, tambang mineral dan batu bara, tambang minyak dan gas bumi, pembangkit listrik, serta sumber daya air yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seharusnya dikelola oleh negara atas nama rakyat, senyatanya sekarang telah menjadi milik swasta atau investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Rakyat tak punya kesempatan untuk menikmati keuntungan dari berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Yang terjadi, ruang kelola masyarakat menjadi semakin sempit karena sebagian besar lahan di Republik ini telah dikuasai oleh para pemilik modal. Liberalisasi juga terjadi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan nasional. Negara tak bisa menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan murah, tapi yang terjadi justru pemerintah membuka keran investasi di sektor pendidikan dengan sangat masif. Akibatnya pendidikan menjadi kian mahal dan tak terjangkau oleh rakyat. Pun demikian dengan layanan kesehatan, di mana melalui Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka negara melepaskan tanggung jawab atas tersedianya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara adil dan merata. Melalui BPJS Kesehatan, rakyatlah yang harus bertanggung jawab untuk mengadakan layanan kesehatan bagi dirinya sendiri. Sistem ini tak berbeda dengan asuransi kesehatan. Proses liberalisasi kedua sektor esensial ini yang kemudian membuat investor berbondong-bondong untuk menanamkan investasinya di negeri ini dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dan layanan pendidikan dan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Dalam aspek sosial budaya, infiltrasi budaya asing berlangsung sangat masif. Budaya-budaya impor seperti budaya Korea atau K-pop, budaya Barat, budaya Jepang, budaya Cina, maupun budaya yang lain yang berasal dari negara-negara kafir, baik berupa lagu, film, drama, tarian, dengan luasa masuk ke negeri ini tanpa filter. Budaya asing tersebut yang kemudian semakin menguatkan sikap individualistis, materialistis, pola pikir yang sekuler, budaya hedonis, permisif, dan bahkan cenderung a priori terhadap agama, bahkan menurunkan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara itu dalam aspek hukum, sudah ratusan tahun negeri ini menggunakan sistem hukum yang ditinggalkan oleh penjajah kafir, baik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata usaha negara. Rencana revisi KUHP yang sedang ramai diperbincangkan di DPR pun disusun masih dengan kerangka yang tidak jauh berbeda dengan KUHP warisan Belanda. Tak terbersit dalam benak penguasa untuk mengadopsi hukum Islam sepenuhnya sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Padahal kita adalah negeri muslim terbesar di dunia ini. Fakta-fakta di atas dengan gamblang menunjukkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa ini tidak lebih adalah kemerdekaan yang semu. Karena sesungguhnya kita masih ada di dalam cengkeraman atau pengaruh asing di dalam hampir seluruh aspek kehidupan kita. Kita seolah tak berdaya untuk melepaskan diri dari hegemoni asing dan para pemilik kapital, para cukong dan para oligarki yang sedemikian kuat mencengkeram kehidupan bangsa ini. Pengalaman masa lalu bangsa ini telah memberikan kita banyak sekali pelajaran, yaitu kegagalan untuk menghela proses perubahan menuju idealita cita-cita. Perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, atau dari Orde Baru ke Orde Reformasi, pada akhirnya menyisakan tanya, inikah wujud perubahan yang kita citakan? Inikah desain perubahan yang kita rumuskan? Harapan yang membuncah begitu tinggi pada waktu reformasi tahun 1998, tapi hingga lebih dari 20 tahun pasca reformasi, bukannya kebaikan dan kesejahteraan yang berhasil diwujudkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Politik kita semakin oportunistik, ekonomi kita semakin liberal, tatanan sosial kita semakin permisif, kehidupan masyarakat kita semakin individualistis dan hedonis, kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi, dan ketidakadilan hukum semakin menjadi-jadi. Pelajaran dari itu semua adalah ternyata
agar perubahan itu betul-betul bisa diwujudkan menjadi perubahan yang hakiki, tidak cukup hanya bermodalkan semangat atau adanya fakta kezaliman atau kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Konsep perubahan itu ternyata atau harus bisa menjawab sejumlah pertanyaan mendasar dengan memuaskan. Misalnya, bagaimana merubah praktek politik yang Machiavellis, yang sudah sedemikian membudaya di tengah masyarakat kita. Bagaimana pula merubah praktek ekonomi liberal yang ditopang oleh perbankan yang ribawi. Bagaimana agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negeri ini bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana pula merubah orientasi penyediaan sistem pendidikan dan kesehatan kita yang berkualitas sebagai bagian dari pelayanan negara pada rakyatnya. Bagaimana pula agar kita tidak lagi menggunakan hukum warisan penjajah sebagai pedoman, tapi diganti dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita memerlukan kesadaran akan tiga hal sekaligus, yaitu kesadaran mengenai kezaliman yang terjadi di tengah-tengah rakyat, kesadaran akan ke arah mana perubahan itu harus diela, dan kesadaran tentang bagaimana proses perubahan itu harus diwujudkan. Kesadaran akan tiga hal tersebut itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai kesadaran ideologis, di mana rakyat tidak hanya menyadari akan pentingnya mengganti orang atau penguasa yang tidak amanah, atau mengganti sistem yang rusak semata, tapi juga menyadari dan memahami bahwa sistem pengganti yang pasti baik dan yang seharusnya diperjuangkan itu hanyalah sistem yang diturunkan oleh Zat yang Maha Baik, yaitu sistem Islam. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana kemudian beliau melakukan proses perubahan yang hakiki. Sejak Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul di tengah-tengah umat, maka aktivitas utama beliau adalah aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengajak masyarakat agar mau diterapkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan siap untuk memperjuangkannya. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW tidak semata berorientasi pada perubahan individual, tapi berorientasi pada perubahan yang sistemik, mengubah sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya yang jahiliyah menuju sistem Islam yang sempurna dan paripurna. Maka jika kita ingin perubahan tersebut berhasil mewujudkan perubahan yang hakiki, maka tidak ada cara lain selain melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyeru kepada Islam dengan seruan dan ikhtiar yang terbaik agar kita betul-betul mampu merubah nasib bangsa ini. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kemudian kaum itu sendiri yang merubah keadaan yang ada di dalam diri mereka. Dan jelas arah perubahan yang kita tuju adalah untuk membebaskan umat manusia dari penghambaan pada sistem yang dibuat oleh manusia menuju penghambaan kepada sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rabi bin Amir At-Taqafi radhiyallahu an di hadapan Panglima Perang Rusia, Jenderal Rustum 14 abad yang lampau. Karena hanya jika diterapkan Islam yang sempurna sajalah, maka terwujud apa itu perubahan yang hakiki atau kemerdekaan yang hakiki, yaitu yang mampu merubah keburukan dan keterpurukan umat hari ini menuju kemerdekaan yang abadi dan kecemerlangan peradaban Islam. Jika bukan seperti itu arah perubahan yang kita tuju, maka mengutip apa yang menjadi salah satu judul puisi Dr. Ahmad Sastra yang saya baca beberapa waktu yang lalu, jangan teriak merdeka, malu kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.